Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizal Muhammad Aiman dengan NPM 223510374. Kali ini saya akan membahas tentang materi pertemuan ketujuh saya dalam mata kuliah dasar pemrograman mobile. Untuk kali ini saya akan membahas tentang UI interaction dari React Native. Untuk strukturnya itu ada style, height and width, layout, flex dan flexbox, image, color reference, interaction, itu ada 4, itu handling touch, navigation between screens, animation, gesture responder system, dan untuk connectivity itu ada networking dan security, dan inclusion itu adalah accessibility. Untuk yang pertama itu saya akan membahas tentang style, height, and width. Untuk penjelasan tentang style pada React Native itu adalah dia tuh mirip CSS di web, tapi nanti ditulis dengan format yang disebut format dalam format JavaScript. Untuk style yang didefinisikan dalam objek nanti itu JavaScript bukan sebagai string. Dan stylenya itu mendukung berbagai properti seperti warna, margin, padding, dan lain-lain. Dan apa itu height and width? Untuk yang pertama itu adalah fixed dimension. Itu gunanya untuk menetapkan angka untuk menentukan ukuran elemen. Nanti eee, cocok untuk elemen yang ukurannya tetap. Eee, Nanti untuk flex dimension-nya itu gunakan properti flex untuk membuat ukuran elemen yang responsif terhadap ukuran layar. Nanti sifatnya itu akan fleksibel dan sangat cocok untuk desain yang responsif. Berikutnya ada eee, resource layout dengan Flexbox. Itu Flexbox sendiri itu digunakan untuk mengatur tata letak dari komponen, dan elemen yang di dalam kontainer itu bersifatnya fleksibel, akan mengikuti aturan tata letak yang telah ditentukan. Untuk properti utama dalam Flex Generation itu menentukan arah elemen dari dalam kontainer, yaitu ada row itu elemen sejajar horizontal, column elemen sejajar vertikal. Berikutnya adalah justify content, itu untuk mengatur distribusi elemen secara horizontal, itu ada center dan space between. Elemen berada di tengah, kalau untuk space between itu ruangnya merata di antara elemen. Berikutnya like items, itu untuk mengatur distribusi elemen secara vertikal. Itu ada dua, center dan flex end. Untuk centernya itu untuk elemennya itu nanti sejajar di tengah secara vertikal. Untuk flex end itu elemen sejajar ke bawah. Berikutnya adalah image dan referensi warna. Untuk image atau gambar di dalam React Native itu ditambahkan menggunakan komponen image. Nanti gambar yang ada dari dua sumber, yaitu lokal dan remote. Untuk lokal itu gambar yang disimpan dalam proyek, dan remote itu gambar yang diambil dari internet. Yang kedua itu adalah referensi warna. Untuk referensi warna itu ada banyak. Sesuai dengan yang diinginkan, nanti bisa seperti warna sederhana, red, blue, green, dan lain-lain, atau seperti warna kuning, atau warna-warna dasar lainnya. Berikutnya adalah interaction. Di dalam interaction itu adalah salah satunya adalah handling touch. Itu pada React Native itu sendiri nanti dia akan menyediakan berbagai komponen untuk menangani interaksi sentuhan pada perangkat layar sentuh. Untuk komponen ini digunakan untuk mendeteksi, merespon, dan memproses interaksi pengguna. Untuk dalam komponen utamanya itu adalah touchable highlight. Itu digunakan untuk menampilkan efek highlight seperti saat misal disentuh. Cocok untuk tombol yang sifatnya itu sederhana. Atau yang kedua ini ada touchable opacity, itu untuk mengurangi opasitas atau transparansi saat disentuh. Yang kedua adalah memberikan efek visual yang lebih, kesannya tuh lebih halus. Yang ketiga adalah touchable without feedback. Itu untuk sifatnya itu tidak memberikan efek visual saat disentuh. Untuk gunanya itu untuk mendeteksi sentuhan tanpa memodifikasi UI-nya. Berikutnya adalah
Flashball itu untuk, komponen ini sifatnya tuh lebih fleksibel dan lebih banyak, kontrol atas berbagai keadaan seperti hover, fokus, dan press. Berikutnya adalah navigating between screens. Itu, sifat dari navigasi itu adalah fitur penting yang untuk berpindah antara layar. Dalam React Native itu sendiri nanti menggunakan pustaka seperti React Navigation untuk navigasi yang lebih efisien. Untuk tipe dari navigasi itu ada beberapa. Yang pertama, Stack Navigation itu untuk mengatur layar seperti tumpukan kartu, layar baru akan sifatnya itu menumpuk di atas layar sebelumnya. Baru ada tab navigation, itu navigasi berbasis tab di bagian bawah layar. Berikutnya adalah drawer, itu adalah navigation yang memungkinkan akses layarnya melalui menu samping atau roda drawer. Berikutnya adalah animation. Animasi itu sendiri adalah sifatnya itu untuk membuat aplikasinya itu lebih interaktif lagi dan menarik secara visual. Untuk pada React Native itu sendiri, itu mendukung animasi melalui API seperti animasi dan pustaka eksternal seperti Reanimate. Untuk tipe animasi itu sendiri ada 3, itu animasi sederhana menggunakan properti seperti opacity, scale, dan position. Yang kedua itu animasi yang berurutan. Beberapa animasi dijalankan itu sifatnya juga berurutan. Dan layout animation untuk animasi perubahan untuk tata letaknya. Berikutnya adalah gesture responder system. Untuk pada sistem ini itu menentukan berbagai aplikasi merespon input gestur pengguna. Nanti dia akan memberikan controller tingkat rendah untuk menangani input seperti sentuhan, seret atau geser. Untuk konsep utama dari gesture responder sistem ini adalah responder. Itu komponen yang menangani interaksi gestur. Yang kedua itu properti seperti on start shout, set responder dan on respondent move untuk digunakan untuk menangkap gestur. Berikutnya adalah handler events. Untuk pada dua tipe yang tadi seperti on start shout, set responder itu untuk menentukan apakah dalam komponen itu menjadi responden untuk sentuhan awal, dan yang on move itu digunakan untuk menentukan apakah aplikasi ini menjadi responden untuk gerakan sentuhan. Berikutnya adalah connectivity. Yang pertama itu adalah networking. Untuk dari React Native-nya itu sendiri juga mendukung komunikasi jaringan untuk menangani data dari API atau sumber yang sifatnya itu eksternal. Dalam API jaringan seperti FAQ, XMLH, HTTP request, dan pustaka pihak ketiga seperti Axios digunakan untuk mengambil data atau mengirim data ke server. Untuk penggunaan FAQ itu adalah API bawaan yang digunakan untuk membuat permintaan HTTP. Nanti dia akan mendukung metode HTTP seperti GET, POST, PUT, dan DELETE. Berikutnya adalah menggunakan Axios. Pustaka populer untuk membuat permintaan HTTP. Dia akan menyediakan sintak yang lebih bersih dan mendukung interceptor yang untuk menangani konten yang atau kesalahan. Berikutnya adalah penanganan respons. Itu nanti dari respons ini permintaan HTTP biasanya berbentuk JSON, digunakan untuk metode seperti JSON seperti yang di layar untuk mengurangi data JSON-nya. Berikutnya ada security. Security itu adalah keamanan. Keamanan dalam aplikasi React Native itu sendiri mencakup perlindungan data yang dikirimkan melalui jaringan yang sifatnya tuh perlindungan terhadap ancaman seperti serangan man in the middle atau MITM. Yang pertama itu ada HTTPS untuk berkomunikasi yang aman. Itu digunakan untuk semua permintaan protokol jaringan. Yang kedua ada HTTPS yang mengenkripsi data yang ditransmisikan sehingga lebih sulit bagi pihak ketiga untuk mencegah.
Berikutnya adalah validasi sertifikat SSL, itu pastikan misal, server API-nya itu memiliki sertifikat SSL yang valid untuk, menghindari serangan. Untuk pustaka pihak ketiga seperti Axios secara default untuk memvalidasi sertifikasi dari SSL itu sendiri. Berikutnya adalah pengelolaan token. Untuk token itu sendiri untuk mengautentifikasikan permintaan ke server API. Nanti token itu nanti disimpan dengan aman menggunakan source yang storage-nya itu atau pustaka seperti React Native, Keychain. Berikutnya adalah menghindari penyimpanan data yang sensitif di perangkat. Yang pertama itu jangan hardcode data sensitif, seperti hindari uh, penyimpanan kunci API atau token yang dalam kode sumber. Lalu gunakan file-file ini untuk misalnya nanti dengan pustaka seperti React Native .tel. Berikutnya adalah gunakan source yang storage. Untuk datanya itu nanti mau menyimpan yang seperti token password di tempat yang aman seperti Keyclean untuk iOS dan Keystore untuk Android. Berikutnya adalah penanganan kesalahan jaringan. Itu yang pertama adalah tangani kesalahan jaringan untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Misal dengan menampilkan pesan kesalahan seperti permintaan gagal. Berikutnya adalah pentingnya CORS atau Cross Origin Resource Sharing itu untuk jika API kita berada di domain yang berbeda, pastikan nanti servernya API-nya itu mendukung CORS. Nanti kesalahan dari CORS itu dapat dicegah dengan konfigurasi server yang benar. Berikutnya adalah inclusion. Untuk pada inclusion itu ada accessibility. Accessibility dalam React Native itu adalah serangkaian fitur yang membuat aplikasi lebih inklusif, memungkinkan pengguna dengan keterbatasan fisik, sensorik, dan kognitif untuk menggunakan aplikasinya. Nanti dia akan didukung termasuk untuk pengguna dengan pembaca layar atau screen reader, kontrol suara, dan perangkat input khusus. Yang pertama itu adalah konsep dasar accessibility pada React Native. Itu adalah accessible property, seperti untuk memberitahu pembaca layar bahwa sebuah elemen itu dapat diakses. Misalnya nanti yang dapat diklik harus memiliki properti yang true. Berikutnya ada accessibility label, memberikan deskripsi teks kepada elemen yang akan dibacakan oleh pembaca layar. Nanti dia akan cocok untuk elemen yang tanpa teks langsung seperti icon. Berikutnya adalah accessibility role untuk menentukan jenis elemen sehingga pembaca layar dapat memahami fungsi seperti tombol, tautan, header, dan nilai umum seperti button, link, header untuk contohnya. Accessibility hint itu untuk memberikan informasi tambahan tentang tindakan yang dapat dilakukan dengan elemen tersebut. Nanti gunanya untuk tombol atau elemen interaktif lainnya. Berikutnya adalah important for accessibility, itu untuk menentukan apakah misal elemen tertentu dari harus diabaikan atau tidak oleh pembaca layar ketika nanti dilihat. Untuk biasanya itu ada dua, auto atau yes. Nanti auto itu adalah sifatnya tuh di file untuk membaca layar dan nanti memutuskan. Yang yes itu elemen yang akan dibaca. Berikutnya adalah dukungan untuk pembaca layar. React Native mendukung pembaca layar seperti voice over di iOS, talkback di Android. Contoh dari konfigurasinya itu digunakan untuk properti seperti accessibility label dan accessibility hint untuk memastikan deskripsi elemen dapat dipahami dengan baik dan oleh pihak pembaca layar. Nanti fokus pada elemennya, nanti elemen interaktif seperti tombol atau formulir harus dapat difokuskan. Properti accessible nanti true, focusable true, memastikan elemen dapat menerima fokus. Nah, elemen khusus dengan custom accessibility. Untuk elemen UI khusus ini digunakan seperti accessibility props untuk memberikan deskripsi yang lebih tepat. Berikutnya adalah tes accessibility, digunakan alat pembaca layar seperti VoiceOver dan Touchbar untuk iOS dan Android. Nanti digunakan untuk menguji aplikasi yang kita buat.
Dan pastikan semua elemen penting dapat diakses nanti dan deskripsi elemen jelas dan ringkas, tidak ada elemen yang tidak relevan serta dalam pembacaan layar. Berikutnya adalah properti accessibility lainnya. Itu ada accessibility state, accessibility action, accessibility action fungsi callback, berikut accessibility left region, dan accessibility value. Baiklah, sekian dari hasil presentasi saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.